Ya kan suka nih pecah juga ini anak anak turunnya ini. Banyak orang yang menggunakan ilmu kesaktian itu gunakan sembarangan. Hmm. Apa nilai-nilai yang diturunkan di leluhur juga banyak yang sudah tidak diamalkan juga ya Ya, dalam keseharian. Ya, ya, ya. Hmm. Nah ini mungkin kamu kan juga goib ya, apalagi kamu juga sudah lama di sana, apalagi kamu juga yang tertua mungkin yang terkuat yang ikut di orang yang mungkin berpengaruh di sana. Nah ini kan sebentar lagi saya kan sudah banyak membunuh orang. semasa hidup. Ya, dosa saya sudah banyak. Ya nanti itu diamalkan lah ya, semoga bisa dapat ampunan Ya, ya. Ini mungkin saya mau tanya lah tentang mungkin di tanah Madura mungkin juga sudah ramai ya tentang bagaimana sekarang itu kan Indonesia ya, negeri saya berbicaranya di negeri Indonesia lah ya. Nah ini kan sudah mendekati pemilu nih, dari presiden. Nah itu bagaimana kamu melihatnya dari sisi goibnya lah. sekarang ini dalam sisiku, di alam kami, mereka juga siap-siap. Semakin banyak mereka menghasut banyak orang, semakin banyak mereka dapatkan budak-budak dari manusia. Diadu domba oleh mereka. Hmm. Terus secara tidak langsung malah teradu domba sendiri gitu. Ya, yang tujuan mereka semuanya itu jelek. Dari bangsa jin, fasik, yang banyak di sana menghasut manusia agar manusia melakukan perpecahan, perang antar saudara. Ya, ya. Tujuan mereka itu membuat amarah bagi orang-orang yang mendukung berbeda dukungan presiden. Nah itu juga ini yang terjadi sekarang tuh kayak tokoh-tokoh terkenal ya, ya sampai tokoh agama juga, sampai beda pilihan, kemudian beda pendapat, saling membenarkan yang didukung. Nah itu bagaimana ini? Seharusnya mereka yang menjadi tokoh-tokoh agama itu Hmm. harus mencontohkan, harus bisa jadi penengah. Tidak bisa mereka saling menjelekkan juga, tidak bisa. Ya. Sama saja jika juga mengadu domba masyarakat. Karena dia adalah tokoh agama yang sangat penting. Seharusnya harus mencerminkan suatu kebenaran. Ya. Etisnya netral gitu ya. Netral. Ya, hak pilih kan juga boleh kan ya, seharusnya boleh. Tapi itu kan sifatnya juga rahasia sih ya. Nah, juga takutnya nanti kayak umat beragama tuh sesama agama tapi nanti malah terpecah gitu ya. Ya, Nah itu nanti takutnya harus seperti itu. memberikan contoh yang baik kepada umatnya, pada masyarakat luas. Bagaimana caranya memilih pemimpin yang baik. Dia harus memberikan ciri-cirinya, bukan menyerang satu sama lain. Dan dia tidak bisa membela satu kubu presiden yang dibelanya. Ya ini pemilu tahun ini tuh agak lucu, agak banyak yang aneh juga tuh ya. Sampai kemarin itu Kalau saya lihat itu hanya jadi kedok saja. kedok saja. Ya, masih menuruti nafsunya karena materi yang diberikan
Iya, iya. Nah, kalau sampai mengklaim pendukungnya sampai mengklaim kayak ini Imam Mahdi, Satropiningit, Ratu Adil, apakah benar tuh dari salah satu Sembarangan orang yang bilang seperti itu. hmm, Itu hanya manusia yang bodoh, menjual agama ini? menjual agama. Ya kalau kamu sendiri dari gaib, dari 3 orang itu, apakah ada itu yang mungkin yang menjadi Imam Mahdi, atau Satropiningit atau Ratu Adil gitu? Tidak ada. Mereka hanya manusia biasa. Tidak ada ya berarti kayak cahaya seperti itu. Tidak ada cahayanya. Iya itu pendukungnya sampai seperti itu soalnya. Ya itu yang ditakutkan kan sampai menjual agama juga itu. Dihubung-hubungkan dengan surat ini, surat itulah itu. Dari sisi gaib juga, dari para dukun-dukun, mereka juga melakukan serang menyerang ilmu santet Punya untuk menjatuhkan para lawan-lawannya. orang pintar sendiri-sendiri gitu. Ya, para dukun itu dibayar. Cara halus dia juga lakukan. Iya, iya, iya. Nah, artinya huru-hurunya juga besar tuh kalau di dunia gaib juga itu mereka saling serang menyerang. Nah itu yang ditakutkan tuh menjadi perpecahan di negeri Indonesia. Jangan sampai terjadi perpecahan. Itu hanya menjadi tipu daya. Hanya tipu daya dari iblis yang memanfaatkan kalian agar kalian terpecah. Ya ini sudah mulai sih. Sudah banyak juga itu antar beda kubu tuh bentrok juga sudah banyak ini. Apa tidak bisa dihindari ya hal itu? Mungkin mendekati akhir zaman juga. Seharusnya bisa dihindari. Tergantung dari masing-masing orang. Ya, kembali lagi ke manusia sendiri ya. Ya, Ini kan juga sudah tahun 2024 ya. Nah, ini kan juga sudah 100 tahun dari keruntuhan Islam. Ini kan menjadi awal kebangkitan Islam lah. Nah, maka dari itu kan banyak yang menghubungkan dari 3 capres itu Imam Mahdi gitu. seorang pemimpin yang sejati itu Iya. saat ini masih belum terlihat di masyarakat umum. Beliau masih tersembunyi. Nanti ketika beliau keluar, hanya dari masyarakat yang tidak mempercayainya. Masyarakat umum lihatnya asing. Dan pengikut-pengikutnya juga dipandang asing oleh masyarakat umum. Padahal beliau adalah seorang pemimpin di alam raya ini. Artinya beliau sudah ada sebenarnya. Beliau sudah ada luar di alam gaib, sudah ada, dan semua alam gaib, semua makhluk di alam gaib sudah mengetahuinya bahwa kemunculan beliau saat ini sudah dekat. Apakah tahun ini? Ya, Ini hanya saja menunggu beliau dibaiat gitu ya. Itu rahasia Allah gitu ya. strategi dari para iblis mencari sebanyak-banyaknya pengikut untuk memerangi pasukan-pasukan beliau. Iya, iya. Saat ini pengikut-pengikut iblis semakin banyak. Malah semakin banyak ya. Semakin banyak yang terhasut oleh iblis. Dan semakin banyak yang terikat oleh iblis. Sehingga nanti
para pasukan-pasukan beliau yang akan memerangi pasukan-pasukannya. Iblis Sudah keluar nih ya. nanti harus bersiap-siap, Ya. kuatkan diri. Apakah juga seperti sekarang nih ya? Kan banyak tuh ya imam Mahdi palsu. Itu kan apa juga bentuk dari rencana iblis agar banyak yang percaya dengan Imam Mahdi palsu. Ya. Ada yang asli datang tuh nggak ada yang percaya gitu. Ya, supaya para iblis bisa menunggangi Imam Mahdi palsu dan membelokkan para pengikutnya sehingga mereka menjadi pengikutnya para iblis. Artinya kalau mau bertemu dengan beliau ya harus memang itu harus takdir Allah gitu ya, hidayah dari Allah. Ya, Ya berarti sudah hanya manusia yang terpilih. Iya, fitnah akhir zaman memang luar biasa nih ya. Maksud manusia tuh seolah kita tuh berpikir kalau ada di jalan yang benar, tapi secara hakikatnya atau secara gaibnya kita nggak tahu kalau sudah dijerat mereka gitu ya. Ya, mata hati manusia Ya. yang tidak memiliki pegangan mudah dibutakan oleh para iblis. Seakan-akan para manusia itu terus mengikuti arah agamanya, padahal dia berbelok arah, mengikuti arah iblis. Ya, ini kembali lagi nanti ya pertanyaan dengan presiden tadi. Mungkin dari 3 capres itulah mungkin bagaimana mungkin mereka lah dalam keikhlasan mereka untuk memimpin negeri ini, untuk membawa Nusantara ini lebih baik lagi. Apakah ada keikhlasan dari mereka atau mungkin punya Semua memiliki ego masing-masing dan memiliki tujuan masing-masing. ya. Semoga mereka nanti yang jadi bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak menjadikan perpecahan di negara ini. Ya kayak apakah negeri ini tuh nanti kedepannya juga akan hancur gitu, hingga beliau yang Ya. hadir. Sebelum beliau hadir, seluruh muka bumi ini akan terjadi kekacauan. Bukan saja di Indonesia, tapi seluruh muka bumi ini akan menjadi kekacauan yang sangat besar. Akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Sehingga beliau hadir untuk membenahi kerusakan itu. Bahwa tatanan dunia baru nih ya. Dalam Islam mereka menyebutnya seorang muhyiddin atau seorang mujadid. Termasuk kayak huru-hara besar tuh yang ada di Palestina itu apa juga bentuk dari gerbang akhir zaman juga tuh, kehadiran beliau. Ya, Itu apa peperangannya akan semakin melebar tuh, semakin besar, membawa semua negara tuh ikut serta itu. itu menjadi gerbang utama. Malah gerbang utamanya ya. Ya, peperangan dunia akan terjadi. Perang dunia ketiga itu ya. Kalau dalam Islam menyebutnya Malhamah Al-Kubro itu. Artinya tetap gak bisa dihindari ya. Akan tetap melebar. Nah itu kemarin juga itu kan banyak yang jin-jin dari Indonesia yang hadir ke sana. Apakah dari tanah Madura juga kamu mungkin melihat ada yang datang ke sana tidak itu? Ya, ada yang berbondong-bondong ke sana. Dari golongan siluman, dari golongan jin. Mereka berbondong-bondong ke sana. Membawa senjata lengkap untuk bertempur di jalan, mengikuti seorang
Raja, beliau sang yang nur cahaya ning nirwana. Alhamdulillah. Ini kita juga sebenarnya kita juga ya sedikit melihat miris lah ya tentang saudara kita yang ada di Palestina, tapi di negeri kita Indonesia ini juga masih banyak yang harus dibenahi gitu ya. Ya, Kita melihatnya masih bersifat kedaerahan, masih kelompok-kelompok gitu, susah kayak untuk disatukan gitu. Ya semoga kedepannya ya kita nanti bisa bersatu lah ya, bersama-sama lagi gitu ya. kalau negara ini bersatu, semua negara akan takut akan negara ini. Karena kekuatannya sangat besar. Sebenarnya negara ini Kekayaan dari negara ini pun sangat besar. sangat kaya lah ya kan segala hal. Bukan dari goib saja, dari goib yang fasik, yang menginginkan perpecahan. Tapi sesama manusia, berbeda negara, mereka juga menginginkan negara ini hancur. Itu juga banyak. Banyak ya menginginkan negara ini hancur. Ya, karena negara ini bisa dikuasai oleh mereka. Karena kekayaan alamnya yang sangat melimpah ruah. Nah itu. Ya ini mungkin cukup lah ya untuk apa yang kamu sampaikan. Ya, terima kasih atas kehadiran kamu. Nah, mungkin sebelum kamu kembali lah, ada yang mau kamu sampaikan untuk anak turun kamu, anak cucu kamu yang ada di tanah Madura sekarang tuh. Dan untuk anak-anak muda di sana lah. Saya berpesan, jangan sampai terjadi perpecahan antar suku, antar saudara beragama. Jangan sampai terjadi perpecahan. Jika kalian menjadi satu, dalam satu kekuatan itu akan muncul sebuah kesatuan yang sangat kuat. Sehingga kemajuan nanti di tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih baik. Ya, semoga bermanfaat lah ya untuk semua yang kamu sampaikan pada malam hari ini. Ya, bagi para orang mengamal ilmu kebal, berhati-hatilah kalian. Jangan sampai seperti saya, sibuk mengamalkan ilmu, sehingga lupa akan tujuan di dunia ini apa. Sehingga mati menjadi sebuah siluman. Dan diperbudak oleh iblis. Mati juga susah. Harus digantung dulu baru mati. Menyesal nanti kalian. Intinya semuanya itu banyak tipu dayanya dari iblis ya. Memang halus. Kadang mereka mencampur adukan itu dengan agama. Dan dia gunakan untuk berjuang dan menggunakan ilmu kebal itu. Tapi di balik itu, iblis juga menginginkan rohmu. Ya mereka tuh ya juga dibilang licik ya pinter ya pinter. Tapi kita sebagai manusia memang harus lebih pandai-pandai lagi ya untuk melihatnya. Mungkin cukup ya untuk apa yang kamu sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kamu. Itu nanti diamalkan ya. Ya, saya sangat terima kasih sudah membuat wujud saya seperti ini. Ya. Kembali seperti semula. Ya, sama-sama. Semoga bisa lebih baik lagi lah ke depannya ya. Ya. Ini monggo. Nah, ini kan kamu belum sholat isya juga nih. Mulai sekarang kamu sholat ya, agar kamu sholat, jangan bisi manusia lagi. Kamu fokus untuk memperbaiki diri agar bisa kembali lagi lah nanti diterima di alam kamu ya. Ini silakan, ada di belakang tuh istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari jumi semua keluar Allah, keluar beserta semua efek-efeknya semua keluar. Alhamdulillah. Nah, ini kita sudah selesai untuk video modernisasinya. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Kita dapat banyak sekali pelajaran untuk pada malam hari ini ya. Nah, ini mungkin saya tidak banyak untuk menjelaskannya, tapi silahkan disimak lah untuk lebih lengkapnya, lebih fullnya agar tidak ada gagal paham. Nah, ini semoga kami bisa terus eksis dalam bentuk video. Nah, kami terus mohon doa dan dukungannya. Mungkin hanya itu saja dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata dari kami. Nah, ini juga dari perkataan jin. Boleh percaya boleh tidak. Nah, itu hak panjenengan semuanya. Sekian dari kami. Salam terima toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ma'atoh.